Berjumpa kembali dalam Suara Pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada saat ini yaitu berkat pertolongan Tuhan. Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita, dan saya yakin kita semua nggak lepas yang namanya pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, sejauh mana kita sudah mengandalkan Tuhan, kita sudah melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan sama-sama melihat bagaimana Daud pada waktu dia menghadapi permasalahan berkenaan dengan anaknya yang bernama Absalom. Ini permasalahan bukan masalah yang kecil, tetapi ini masalah yang sangat-sangat sulit dan pelik. Bagaimana orang-orang yang berseberangan dengan Daud pada waktu itu bersekongkol bersama-sama dengan Absalom dan ingin memberontak di dalamnya, ingin menjadikan Absalom sebagai raja pada waktu itu. Ini bukan permasalahan yang ringan dan gampang, tetapi bagaimana kalau kita perhatikan pada saat Daud menghadapi permasalahan tersebut, dia tidak mengandalkan akan kekuatannya, tapi dia datang dan hadir di hadapan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Pada saat Daud melibatkan Tuhan di dalamnya, ternyata pertolongan Tuhan, kasih kuasa Tuhan begitu ajaib dan begitu luar biasa, sehingga bagaimana Daud merasakan pertolongan keajaiban. Absalom yang saat itu dengan berpuluh-puluh pasukan dan dengan orang-orang yang mengikut, yang berseberangan dengan Daud pada waktu itu, ingin membunuh Daud, ternyata Tuhan yang berkarya, akhirnya dia tergantung dalam pohon dan akhirnya dia sendiri yang mengalami kekalahan. Itu semua kalau bukan campur tangan Tuhan, maka semuanya itu nggak akan pernah terjadi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita mungkin nggak pernah syarat dengan segala permasalahan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu berkenaan dengan masalah keluarga, rumah tangga, mungkin dengan anak-anak kita, mungkin dengan orang tua kita, mungkin dengan sanak saudara kita, mungkin dengan tetangga kita, mungkin dengan jemaat kita pun juga itu bisa terjadi di dalamnya. Mungkin kita juga bingung untuk menyelesaikannya, tetapi pada saat ini kita dikasih solusi yang terbaik, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud pada waktu itu. Dia datang di hadapan Tuhan, dia melibatkan Tuhan, dia hadir di hadapan Tuhan, dia pasrah di hadapan Tuhan. Maka di situ ada pertolongan, kasih kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Daud pada waktu itu. Begitu juga saat ini, saat kita menghadapi masalah, jangan segan-segan untuk datang di hadapan Tuhan. Libatkan Tuhan, karena Dia akan senantiasa hadir dalam hidup kita. Dia akan senantiasa memberikan pertolongannya buat setiap kita pada saat kita mengutamakan Dia dan mengandalkan Dia dan menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari
dengan segala permasalahan yang kita hadapi saat ini, sekalipun itu pandemik yang ada, sekalipun itu virus corona yang ada. Jangan hadapi dengan kekuatanmu, tapi libatkan Tuhan, hadir di hadapan Tuhan. Maka proteksi yang daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan, pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan, itu pun juga akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Selamat mengalami pertolongan Tuhan, selamat hidup diberkati oleh Tuhan. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, maka keajaiban, mukjizat, proteksi yang daripada Tuhan itu pun juga akan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Amin.